Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, kembali lagi kita pada program Smart School, generasi smart berkarakter cerdas. Nah, kembali lagi dengan saya, Kak Darsi. Nah, di sini kita akan kembali membahas soal-soal penalaran matematika. Nah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Teks untuk soal nomor 1 sampai nomor 4. Nah, Karim mulai bekerja di suatu perusahaan. Pada awal tahun pertama, ia mendapatkan gaji 6 juta setiap bulan dan habis untuk kebutuhan hidupnya. Pada tahun kedua, ketiga, dan seterusnya, gaji naik 50% dari gaji tahun sebelumnya. Mulai tahun kedua, kebutuhan hidup juga naik 20% dari tahun sebelumnya. Sisa gaji tiap bulan ditabung. Pada bulan ke-5 tahun ketiga, Karim membeli barang seharga 10 juta dengan uang tabungannya. Nah, pertanyaan yang pertama, jumlah uang Karim yang ditabung pada tahun kedua adalah jumlah uang Karim yang ditabung. Berarti kalau kita mau mencari tabungannya Karim, maka gajinya kita simbolkan dengan G dikurang pengeluaran. Berarti karena tahun pertama gajinya Karim habis untuk memenuhi kebutuhan hidup, berarti kita langsung menghitung untuk tahun kedua. Nah, pada tahun kedua, kita hitung terlebih dahulu gajinya. Kita simbolkan dengan G2. Nah, gaji pada tahun kedua itu naik 50% dari gaji tahun sebelumnya. 50% itu sebenarnya sama dengan setengahnya. 50% itu kita sederhanakan sama dengan 1/2. Jadi kalau gajinya tahun pertama 6 juta, maka kenaikannya pada tahun kedua setengahnya berarti 3 juta. Maka gajinya Karim pada tahun kedua adalah 9 juta. Nah, sekarang kita hitung pengeluarannya Karim pada tahun kedua. Ini untuk setiap bulannya ya. Nah, pada tahun kedua, pengeluaran Karim itu naik 20% dari tahun sebelumnya. Nah, tahun sebelumnya berapa pengeluaran Karim? Kita hitung dulu. Pengeluaran Karim pada tahun kedua. Kita cakar di sini saja. Pada tahun pertama itu 20%. 20/100 dikali 6 juta. Sehingga kita dapatkan, nah, akan tetapi kalau mau lebih cepat, boleh langsung kita gunakan 120%. 20% itu kenaikannya, 100% itu pengeluaran di tahun sebelumnya. 120% kita kali dengan, ini kita selesaikan dulu, 00 berarti 7.200.000. Nah, ini adalah pengeluaran Karim pada tahun kedua. Nah, ini kalau kita kali sama hasilnya 6 juta 120%.
Ini pengeluaran pada tahun kedua. Itu berarti 20. Oke. Jadi 120% dikali 6 juta itu sama dengan 7.200.000. Nah, adapun kalau kalian cari dulu 20%-nya berapa, 1.200.000, kemudian ditambah pengeluaran tahun sebelumnya 6 juta, hasilnya juga tetap sama 7.200.000. Nah, maka tabungannya Karim pada tahun kedua itu sama dengan 9 juta dikurang 7.200.000. Hasilnya berapa? Hasilnya 1.800.000. Nah, akan tetapi yang ditanyakan adalah pada tahun kedua, sedangkan ini untuk tiap bulannya. Sehingga total gaji atau total tabungan pada tahun kedua itu sama dengan 1.800.000 dikali dengan 12. Nah, kalau kita kali nanti dapatnya 21.600.000. Oke? Jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke soal nomor 2. Teksnya masih sama. Nah, jadi adik-adik boleh langsung ke pertanyaannya. Jumlah uang Karim yang ditabung selama 10 bulan pertama pada tahun ketiga. 10 bulan. Pada 10 bulan pertama pada tahun ketiga. Dan yang ditanyakan itu yang ditabung. Berarti lagi-lagi kita hitung terlebih dahulu gajinya pada tahun ketiga itu berapa setiap bulannya. Gaji sebelumnya adalah 9 juta. Kemudian ditambah kenaikannya setengah dari tahun sebelumnya, berarti kenaikannya 4.500.000. Atau 9 jutanya kita bagi 2 ya. Kemudian ini hasilnya 13.500.000. Nah, kita hitung untuk pengeluaran pada tahun ketiga. Lagi-lagi naik 20% dari tahun sebelumnya. Nah, kalau tahun sebelumnya 100%, naik 20%, jadi kalau digabung jadinya 120%. Ini sisa kita kali dengan pengeluaran pada tahun sebelumnya, yaitu 7.200.000. Ini nolnya bisa kita eliminasi, jadinya kita dapat 12 dikali 7. Kita hitung dulu berapa hasil perkaliannya. 4. 2 kali 2, 4, 2 kali 7, 14, 1 kali 2, 2, 1 kali 7, 7. Ini kita tambah 4, 6, 8. Kita dapatkan hasilnya 8, 6, 4, nolnya jangan lupa. Nah, jadi pengeluaran untuk kebutuhan Karim pada tahun ketiga adalah 8.640.000. Sehingga tabungannya pada tahun ketiga itu sama dengan gajinya pada tahun ketiga dikurang pengeluarannya pada tahun ketiga. Ini untuk setiap bulannya ya. Jadi gajinya kan 13.500.000. Kemudian kita kurang dengan 8.640.000. Ini kita cakar di sini saja. 13.500 kita kurang dengan 8.640. Sini 0, 6, berarti 8. Kemudian ini sisa, ini tadi 14, berarti sisa 12, sisa 4 ya. Oke.
4.860. Nah, ini hasilnya 4.860. 4.860.000. Ini kita kurang 500. Oke. Nah, perhatikan yang ditanyakan adalah 10 bulan pertama, yang berarti gajinya setiap bulan totalnya T total, tabungan totalnya pada 10 bulan pertama kita simbolkan dengan T totalnya, berarti kita kali 10. 4.860 kita kali 10, hasilnya 48.600.000. Nah, hati-hati karena pada tahun ketiga, pada bulan kelima tahun ketiga, Karim membeli barang seharga 10 juta. Yang berarti kalau kita hitung tabungannya selama 10 bulan pertama, maka hasilnya ini harus kita kurangi dengan 10 juta. Sehingga hasilnya 38.600.000. Jadi jawabannya adalah A. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke soal nomor 3. Selisih jumlah gaji Karim selama tahun kedua dan tahun ketiga adalah, di jawaban soal sebelumnya kita kurangin karena di sebelumnya itu kita sudah mendapatkan berapa gajinya Karim pada tahun kedua, kemudian berapa gajinya Karim pada tahun ketiga. Nah, karena yang ditanyakan itu setiap tahun selisih gaji selama tahun kedua, berarti yang ditanyakan itu selama 12 bulan. Berarti gajinya ini kita simbolkan saja dengan S, selisihnya kita simbolkan dengan S. Gajinya Karim pada tahun kedua, kita kurang gajinya Karim, ini kita balik ya, karena gajinya Karim lebih besar pada tahun ketiga. Jadi G3 dikurang G2, tapi ini kita kali 12. Kenapa dikali 12? Karena yang ditanyakan itu selama 1 tahun. Nah, sedangkan ini adalah selisih untuk setiap bulan, selisih per bulannya. Nah, G3-nya tadi berapa? G3 itu 9 juta tambah 4.500.000, berarti 13.500.000. Kita kurang dengan 9 juta. Sebenarnya ini sama dengan kenaikannya sih, kenaikan pada tahun ketiga. Ini kita kali 12, ini berarti 4.500.000 dikali 12. Boleh juga langsung saja 4.500.000 karena kan selisih itu sama dengan kenaikannya. 4.500.000 kita kali 12. Kita dapatkan 54 juta, sehingga jawabannya adalah jawabannya adalah B. Kita lanjut. Sebentar, 895.
Soal nomor 4. Jumlah uang tabungan Karim sampai akhir Oktober tahun ketiga adalah tabungan total. Berarti yang ditanyakan itu tabungan total. Tabungan tahun pertama tambah tabungan tahun kedua tambah tabungan tahun ketiga. Tabungan pertama, tahun pertama kan habis gajinya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup, berarti 0. Tahun kedua tadi berapa? Kita tambah dengan tahun ketiga. Yang tahun kedua tadi 21.600.000. Nah, ini kalian bisa lihat kembali jawabannya pada soal sebelumnya. Kemudian tahun ketiga tadi berapa? 600. Sebentar, yang tahun keduanya tadi itu 21.600, kemudian 958 ya. Nah, yang tadi pada tahun ketiga itu kan kita dapatnya 38.600.000. Sehingga hasilnya adalah 60.200.000. Nah, soal nomor 4 selesai. Kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, teks baru untuk soal nomor 5 sampai nomor 8. Langsung saja kita ke pertanyaannya. Panjang sungai yang menghubungkan desa B dan desa C. Ini kita lihat di soal. Sini ada titik B sama titik C. Nah, kita perhatikan dulu teksnya. Gambar di samping adalah peta jalan pada suatu daerah yang memuat desa-desa perajin tradisional A, B, C, D, E, dan F. Di desa C dibuka toko Amarta yang menjual hasil kerajinan tradisional dari semua desa. Selain dihubungkan oleh jalan berupa garis lurus penuh, desa B dan desa C serta desa E dan desa F dihubungkan juga oleh sungai berupa garis putus-putus. Nah, jarak desa B dan desa D adalah 10 km. Berarti ini yang garis penuh itu adalah jalannya, kemudian yang putus-putus adalah sungainya. Nah, jarak desa B dan desa D adalah 10 km. Mana desa B dan desa D? Ini B-nya, kemudian ini D-nya. Jaraknya itu 10 km, sedangkan kalau kita hitung kotaknya ada 5. Berarti satu kotak itu jaraknya, satu ruas ini itu jaraknya 2 km. Ini masing-masing 2. 10 bagi 5. Jadi untuk satu ruas ini itu panjangnya 2 km. Pertanyaan 5 tadi, panjang sungai yang menghubungkan desa B dan desa C adalah titik-titik kilometer. Nah, perhatikan ini yang akan kita cari. Ini B-nya, ini C-nya. Nah, jadinya apa? Jadinya segitiga siku. Yang kita cari adalah ini. Nah, panjangnya ini karena ada 2, berarti 4 km. Kemudian ada 1, ini 2 km. Nah, kita gunakan rumus Pythagoras. Sisi yang ini kita pangkat 2-kan, kemudian ditambah dengan sisi yang pendek lainnya. Akan tetapi, kalau sisinya itu bisa kita sederhanakan, maksudnya sederhanakan itu bisa dibagi dengan bilangan yang sama, kalian sederhanakan dulu supaya nanti akarnya itu tidak terlalu besar, jadi kalian tidak perlu mencabut lagi akarnya. Nah, di sini kan disederhanakan dibagi 2 jadinya 1, ini dibagi 2 hasilnya 2. Nah, ini pangkat 2-nya
Kakak akarkan jadi 1/2 ditambah 2/2. Jadinya 5. Nah, ingat bahwa sebelumnya itu kita bagi 2. Jadi, nanti kita kembalikan kali 2. Jadi, jawabannya adalah C. Atau karena tadi ini kita bagi 2, ini juga kita bagi 2, ini berarti kita bagi 2. Nah, kalau di sini bagi 2, nanti kedua ruas kita kali 2. Sehingga jawabannya adalah 2/5. Kita lanjut. Soal nomor 6. Hendy bersepeda dari desa A menuju desa C. A ke C. Tetapi perlu singgah di desa D terlebih dahulu. Berarti Hendy ke desa D terlebih dahulu. Jika Hendy berangkat dari desa A pada pukul 8 dan laju rata-rata Hendy bersepeda 15 km per jam, Hendy tiba di desa C paling awal pada pukul. Nah, kecepatannya itu 15 km per jam. Nah, kalau tanyakan waktu seperti ini, kita ubah menjadi 60 menit. Kemudian, startnya adalah jam 8. Jarak yang ditempuh itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai D, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti 11 segmen garis, ruas garis, kali 2 berarti 22 km. Nah, yang ditanyakan adalah waktu, ingat. JKW. Nanti kalau yang ditanyakan W, itu jarak dibagi kecepatan. Kita lanjut. Jaraknya 22. Dibagi kecepatannya kan 15/60 ya. Nah, pembagian pecahan kita ubah jadi kali. Kemudian pecahan keduanya dibalik. Ini 60 bagi 15 itu 4. Kita kali dengan 22, hasilnya 88 menit. Karena tadi ini satuannya kita ubah menjadi menit. 88 menit berarti 1 jam 28 menit. Jadi kalau startnya dari jam 8, berarti nanti sampainya 9.28. Oke? Jadi kita lanjut. Nah, Ani berjanji kepada Dudi untuk bertemu di toko Amarta. Tadi toko Amartanya di mana? Di C. Mana yang Amarta ini? Di desa C dibuka toko Amarta. Berarti toko Amartanya itu terletak di C. Ani berjanji kepada Dudi untuk bertemu di toko Amarta. Dudi mengendarai sepeda motor dari desa F dengan laju rata-rata 24 km per jam. Dan Ani bersepeda dari desa D dengan laju rata-rata 12 km per jam. Jika Ani dan Dudi menempuh jarak terpendek yang mungkin dan mereka tiba di toko Amarta pada saat yang sama, Ani perlu berangkat titik-titik menit lebih awal dari Budi. Berarti kita harus menghitung kedua waktu yang digunakan oleh Dudi dan Ani hingga sampai di toko Amarta. Untuk Dudi, kecepatannya itu 24 km per jam. Kemudian jarak yang ditempuh Dudi, kita hitung jaraknya berapa? Dudi dari mana? Dudi dari F ke C. Kita hitung jarak terpendeknya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 12 km. Sedangkan Ani kita simbolkan dengan A, kecepatannya itu 12 km 12 km per jam. Kemudian jarak tempuhnya, kalau Ani dia start dari desa D, berarti
1, 2, 3, 4. Jaraknya 8 km. Sekarang kita hitung waktunya. Kita gunakan rumus yang tadi, jarak dibagi kecepatan. 12 km. Ini kalian kalau tulis bagi 24 per jam, ini kita ubah kembali menjadi menit. 24 per 60. Nah, baginya jadi kali, kemudian kita balik. Ini bisa kita sederhanakan jadinya sini 1, sini 2, sini 60. Berarti 60 dibagi 2 hasilnya sini hasilnya 30. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh Dudi itu 30 menit. Nah, untuk Ani 8 km. Langsung saja kali dibalik 60 per 12. Ini kita sederhanakan, dibagi 4, 2 dibagi 4, 3. Jadinya ini bisa kita 20, 40 menit. Jadi waktu yang dibutuhkan Ani untuk sampai itu 40 menit. Berarti karena Dudi 30 menit, maka Ani harus lebih cepat berapa? 10 menit dari Dudi. Oke? Nah, untuk soal yang terakhir, ini kalian bisa jadikan latihan, oke? Karena tadi kan kakak sudah jelaskan di soal-soal sebelumnya masih berkaitan. Jawabannya adalah 660. Nah, kalian coba bagaimana proses penyelesaiannya sehingga mendapatkan jawaban 660. Oke, adik-adik sekalian, karena waktunya sudah sampai, jadi nanti kita lanjut di sesi berikutnya. Terima kasih, sampai jumpa di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.